Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya. Saya hari ini akan mengunboxing dan mereview sedikit TV Hisense 32 inch ya dengan seri 32A 4200G. Nah, kita akan segera unboxing aja, nggak usah berlama-lama. Nanti kita akan lihat ya, seperti apa sih TV Hisense itu fisiknya. Setelah ini saya akan tampilkan displaynya ya, maksudnya dari segi gambar dan lain-lainnya. Nanti saya akan ambil contoh yang di belakang ini karena ada pembeli dan yang punya di belakang jadi kita nggak enak nanti pakai yang display aja. Saya akan kasihkan contohnya. Nah, kita pakai contoh dengan seri yang sama ya, tapi ini demo displaynya seperti ini. Pertama-tama kita akan review dari segi fisiknya. Pasti kita akan ke fisiknya dulu. Kalau dari fisik Hisense itu pasti unggul ya, menurut saya unggul itu karena dia menggunakan floating bezel design, jadi seperti ini. Nah, seperti ini tampak layarnya itu jadi lebih timbul dibanding framenya. Nah, kayak gini. Ini floating bezel design ya, beda dengan bezel biasa yang masih setara dengan layarnya. Untuk belakangnya juga pastinya dia lebih kecil seperti ini. Nah, lebih tipis juga. Untuk inputnya sendiri juga lumayan lengkap ya. Yang pertama-tama udah ada 2 port HDMI sebelah sini. Port HDMI-nya ada 2. Terus ada antena, input antena, RCA juga masih ada. Untuk input portnya USB juga ada 2. Ini kabel optik juga ada, input optik. Ini yang audio biasa. Kelihatan nggak? Nih, bulatan kecil. Jadi kalau kalian punya speaker aktif bisa ditambahin di sini. Dan input line juga pasti ya. Pastinya udah ada input line-nya juga. Nah, untuk inputannya seperti itu. Terus untuk sistemnya, OS bawaannya atau sistemnya itu dia udah pakainya Android TV. Seperti ini Android TV. Nah, sudah pasti bisa voice juga. Nanti remote-nya tampilannya seperti ini ya. Masih ada angka-angkanya juga seperti ini. Voice command pasti ada ya karena udah Android TV dan include dengan voice command-nya. Untuk gambar resolusinya yang 32 inch itu HD ya, tapi bisa membaca format hingga Full HD 1080 itu bisa, jadi nggak cuma 720. Untuk sistem OS-nya sendiri dia pakainya udah Android yang versi tertinggi, versi 11 Android-nya, jadi kalian nggak usah khawatir nanti lemot atau gimana, enggak ya. Untuk dari segi audio dia sangat recommended atau lumayan karena udah pakainya DTS ya. DTS itu bisa dibilang di bawahnya Dolby kalau sekarang urutannya. Terus kalau menurut saya pribadi sih nilai plusnya dari TV ini ya dibanding dengan TV-TV merek lainnya yang untuk ukuran 32 inch itu di sini guys. Nah, penangkapan sinyal WiFi-nya dia itu bisa membaca yang 5G, jadi nggak cuma yang 4G aja. Jadi kalau misalkan kalian punya WiFi 5G di TV yang seri ini, dia itu bisa membaca. Tuh, nilai plusnya di situ. Itu sangat-sangat recommended ya kalau sekarang, apalagi di era WiFi yang kenceng-kenceng. Kalau TV-nya nggak ngikutin ya otomatis percuma juga, WiFi-nya juga bakalnya lemot juga. Seperti biasa, sebelum masuk ke kesimpulan akhir, di sini saya akan menampilkan spesifikasi lengkap dari TV Hisense seri 32A 4200G.
Jika kalian butuh spesifikasi lengkapnya, bisa di pause dulu video ini atau di screenshot pada bagian ini. Nah, sekian review singkat dari saya. Overall untuk TV di harga 1 jutaan Hisense recommended ya. Saya bukannya promosi, cuma saya pribadi juga pakai Hisense, itu saya juga pakai televisinya. Jadi saya juga tahu sebelum beli pun saya juga milih-milih. Kalau menurut saya pribadi sih keunggulannya utama sih itu di wifi-nya dia udah bisa 5G, yang lain-lainnya belum ya untuk 32 inch. Terus untuk dari segi suara dia nggak pelan-pelan banget, udah pakainya DTS meskipun di 32 inch. Terus dari segi framenya dia pakainya floating bezel design. Inputnya yang di belakang TV itu juga lumayan lengkap, tombol manual juga bisa. Terus udah bisa voice, remote-nya udah bisa support voice juga, voice command. Ditambah lagi harganya terjangkau, harganya cuma 1 jutaan lah, kurang lebihnya. Terserah kalian dapat harga berapa, mau dibeli di online atau gimana. Terus yang paling dicari-cari sekarang aku pribadi sih perbandingannya di sini, di garansinya itu dia 3 tahun guys. 3 tahun itu untuk layar, spare part, panel, servis itu semuanya 3 tahun, kecuali human error ya. Semua garansi pastinya kalau human error juga tetap nggak bisa. Nah, sekian untuk review singkat dari saya. Semoga kalian yang lagi cari TV, butuh referensi TV, semoga video ini bisa membantu. Dan jika dirasa menurut kalian video ini membantu, bisa di-share ke teman-teman kalian, bisa dibantu komen dan like-nya juga, di-subscribe juga boleh. Saya sangat terima kasih jika di-subscribe. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton ini. Bye 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 bye.